Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yunita Prastiwi. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Subang. Saya di sini akan membahas sedikit tentang makna, hakikat belajar dan pembelajaran, serta teori-teori belajar dan hubungannya dengan model-model pembelajaran pada abad ke-21 dan bagaimana cara implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, makna hakikat belajar. Kita garis bawahi dari kata belajar. Apa sih itu kata belajar? Belajar merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang didasari atau disengaja. Hakikat belajar merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar, sengaja, aktif, sistematis, dan integratif untuk menciptakan suatu perubahan-perubahan yang ada dalam pada dirinya menuju kesempurnaan hidup. Hakikat belajar bisa dikatakan sebagai suatu perubahan tingkah laku. Yang kedua, makna hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah suatu proses, yaitu mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada pada peserta didik sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan peserta didik untuk menciptakan suatu proses belajar. Hakikat pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai suatu proses memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menciptakan suatu proses belajar. Yang pertama, ada teori behavioristik atau behaviorisme. Teori behavioristik adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditujukan individual melalui interaksinya dengan lingkungan. Teori behavioristik ini menekankan pada perubahan tingkah laku yang ditujukan seseorang itu merupakan akibat dari stimulus dan respon. Adapun pelopor dari stimulus dan respon ini adalah Pavlov. Ciri dari teori behavioristik ini adalah bersifat mekanistis, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, menekankan pentingnya latihan. Model pembelajaran yang cocok untuk model pembelajaran behaviorisme ini adalah project-based learning. Adapun implementasi yang dilakukan di sekolah yaitu dengan adanya suatu punishment. Contohnya seperti siswa yang datang terlambat ke sekolah akan diberikan hukuman. Seperti hukumannya itu bersih-bersih di lingkungan sekolah. Yang kedua, ada teori pembelajaran kognitivisme. Teori kognitivisme ini adalah suatu proses belajar melalui interaksi individual dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Adapun pelopor yang mempelopori teori kognitivisme ini adalah Zen-Viase. Model pembelajaran cocok untuk teori pembelajaran kognitivisme ini adalah problem-based learning. Adapun implementasinya untuk di sekolah yaitu cara berpikir dan bahasa anak itu pasti berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu, guru yang akan mengajar di dalam kelas yaitu harus bisa membedakan bahasa yang cocok untuk digunakan di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, ada teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah teori yang memberikan keaktifan kepada manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan atau teknologi atau hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Teori konstruktivisme ini juga dapat didapatkan dengan cara pengalaman. Guru di sini masih berperan sebagai fasilitator. Yang cocok untuk teori konstruktivisme ini adalah inquiry learning. Implementasinya di sekolah yaitu dengan mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, seperti siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menganalisis dan menjawabnya. Yang keempat, ada teori pembelajaran humanistik atau humanisme. Teori pembelajaran humanistik ini adalah teori yang berorientasi pada aspek kemanusiaan, yang mengedepankan bagaimana manusia memanusiakan manusia dengan harapan peserta didik dapat mengembangkan potensinya sendiri. Salah satu pelopor dari teori humanistik ini adalah Abraham Maslow. Model pembelajaran cocok untuk teori pembelajaran humanisme ini adalah discovery learning.
Implementasinya yaitu bagaimana dalam belajar menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberikan kebebasan pada siswa untuk memahami dan menganalisis pengalaman atau teori-teori yang dialami dalam kehidupannya. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.